Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rangga Yicata dari kelas 1043. Kali ini saya akan menceritakan sebuah hikayat, yaitu hikayat si miskin. Si miskin laki bini dengan rupa kainnya seperti di mama anjing itu berjalan mencari rezeki berkeliling di negeri antah berantah di bawah pemerintahan Maharaja Indradewa. Kemana mereka pergi selalu diburu dan diusir oleh penduduk secara beramai-ramai dengan disertai penganiayaan sehingga bengkak-bengkak dan berdarah-darah tubuhnya. Sepanjang perjalanan, menangislah si miskin berdua. Sepanjang perjalanan, menangislah si miskin berdua itu dengan sangat lapar dan dahaganya. Waktu malam tidur di hutan, siangnya berjalan mencari rezeki, dan demikian seterusnya. Ketika istrinya mengandung 3 bulan, ia menginginkan makan mangga yang ada di taman raja. Si miskin menyatakan keberatannya untuk menuruti keinginan istrinya itu. Tetapi si istri makin menjadi-jadi nangisnya. Maka berkatalah si miskin, "Diamlah, Tuan, jangan menangis. Biar Kakanda pergi mencari buah mempelam itu. Jikalau dapat, Kakanda berikan kepada Tuan." Si miskin pergi ke pasar. Pulangnya membawa mempelam dan makanan-makanan yang lain. Setelah ditolak oleh istrinya, dengan hati yang sebal dan penuh ketakutan, pergilah si miskin menghadap raja memohon mempelam. Setelah diperolehnya setangkai mangga, pulanglah ia segera. Istrinya menyambut dengan tertawa-tawa dan terus dimakannya mangga itu. Setelah genap bulannya kandungan itu, lahirlah anaknya yang pertama laki-laki bernama Marakarma dan diasuhnya dengan penuh kasih sayang. Maharaja Indra Angkasa terlalu adil dan pemurah sehingga memasyurkan kerajaan Puspasari dan menjadikan iri hati bagi Maharaja Indradewa di negeri antah berantah. Ketika Maharaja Indra Angkasa akan mengetahui pertunangan putra-putrinya, dicarinya ahli-ahli nujum dari negeri antah berantah. Atas bujukan jahat dari Raja Antah Berantah, oleh para ahli nujum itu dikatakan bahwa Marakarma dan Nilakesuma itu kelak hanyalah akan mendatangkan celaka saja bagi orang tuanya. Ramalan palsu para ahli nujum itu menyedihkan hati Maharaja Indra Angkasa. Maka, dengan hati yang berat dan amat terharu, disuruhnya pergi selama-lamanya putra-putrinya itu. Tidak lama kemudian, sepeninggal putra-putrinya itu, negeri Puspasari musnah terbakar. Sampai di tengah hutan, Marakarma dan Nilakesuma berlindung di bawah pohon beringin. Ditangkapnya seekor burung untuk dimakan. Waktu mencari api ke kampung, karena disangka mencuri, Marakarma dipukuli orang banyak, kemudian dilempar ke laut. Nilakesuma ditemu oleh Raja Mangindrasari, putra mahkota dari Palinggam Cahaya, yang pada akhirnya menjadi istri putra mahkota itu dan bernama Mayang Mengurai. Akan nasib Marakarma di lautan, teruslah dia hanyut dan akhirnya terdampar di pangkalan raksasa yang menawan Cahaya Khairani yang setelah gemuk akan dimakan. Waktu Cahaya Khairani berjalan-jalan di tepi pantai, dijumpainya Marakarma dalam keadaan terikat tubuhnya. Dilepaskan tali-tali dan diajaknya pulang, Marakarma dan Cahaya Khairani berusaha lari dari tempat raksasa dengan menumpang sebuah kapal. Timbul timbul birahi nakoda kapal itu kepada Cahaya timbul birahi nakoda kapal itu kepada Cahaya Khairani, maka didorongnya Marakarma ke laut yang seterusnya ditelan oleh ikan nun yang membuntuti kapal itu menuju ke Palinggam Cahaya. Kemudian, ikan nun terdampar di dekat rumah nenek Kabayan yang kemudian terus membelah perut ikan nun
membelah perut ikan nun itu dengan daun padi karena mendapat petunjuk dari burung Raja Wali. Sampai Marakarma dapat keluar dengan tak bercela. Kemudian, Marakarma menjadi anak angkat nenek Kabayan yang kehidupannya berjual bunga. Marakarma selalu menolak mengubah bunga. Alasannya, gubahan bunga Marakarma dikenal oleh cahaya Khairani yang menjadi sebab dapat bertemu kembali antara suami istri itu. Karena cerita nenek Kabayan mengenai putra Raja Mangindrasari menemukan seorang putri di bawah pohon beringin yang sedang menangkap burung, tahulah Marakarma bahwa putri tersebut adalah adiknya sendiri. Maka ditemuinya lah nakoda kapal yang jahat itu dibunuhnya. Selanjutnya, Marakarma mencari ayah bundanya yang telah jatuh miskin kembali. Dengan kesaktiannya, diciptakan kembali kerajaan Puspasari dengan segala perlengkapannya seperti dahulu kala. Negeri Antah-Berantah dikalahkan oleh Marakarma, yang kemudian dirajai oleh Raja Bujangga Indra. Akhirnya, Marakarma pergi ke negeri mertuanya yang bernama Maharaja Malal Kisna di Mercu Indra, dan menggantikan mertuanya itu menjadi Sultan Mangindrasari, menjadi raja di Palinggam Cahaya. Sekian dari saya, mohon maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.